Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore menjelang malam hari ini, saudara. Terima kasih atas kehadiran saudara. Di luar sana bukan lagi hujan, tapi hujan badai, saudara. Hujannya kenceng banget, saudara. Sampai-sampai saudara itu jarak pandang gak kelihatan. Tapi untungnya pandangan saya kepada saudara tidak pernah terhalang, saudara. Kok gitu aja wewawenya, saudara? Coba bilang kiri kanan saudara, katakan malam ini kamu pasti diberkati. Saudara, biar ramai gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu untuk tim yang melayani, tim worship leader, choir dan para pengerja. Bisa lebih hebat lagi bagi mereka, saudara. Di bulan Natal ini, saudara, mereka capek, saudara. Saya aja, saudara, seminggu kemarin, minggu depan itu semuanya Natal. Ada banyak khotbah tentang Natal, saudara. Rasa-rasanya semua bagian Natal udah dikhotbahin. Dari mulai 3 orang, dari orang Majus, saudara. Dari mulai Maria, Elizabeth, dari mulai Zakaria, bahkan keledai yang ditunggangi orang Majus, saya juga ada khotbahin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, selama sebulan ke depan kita akan belajar mengenai Natal. Dan hari ini saya tertarik mengajar saudara, seberi judul khotbah saya adalah God's Love atau kasih Tuhan. Natal adalah wujud dari kasih Tuhan. Mari kita buka ayatnya, Yohanes 3. Ayatnya yang ke-16, saudara. Ayatnya gak usah dimunculkan dulu. Saya akan ajak saudara baca tanpa lihat teks, saudara. Karena ayat ini terkenal banget. Jadi kalau saudara gak hafal ayat ini, saya pengen tahu saudara seberapa Kristen saudara ya. Kok gak ada yang amin, saudara nih? Oke, Yohanes 3 ayat yang ke-16, saudara. Jangan lihat contekan, tatap mata saya ke depan, saudara. Saya ingin tahu mana yang Kristen, benar-benar Kristen, mana yang pura-pura Kristen, saudara ya. Saya kasih contoh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, saudara, yuk kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan pandang mata saudara satu-satu. Yohanes 3 ayat yang ke-16, 3, 2, ya. Ulang. Ada yang saya lihat dia begini. Ada yang saya lihat mulutnya cuma gini ya. Ngomong apa Tombo? Yuk sama-sama kita baca, tampilkan ayatnya saudara. Yuk kita baca sama-sama. Pak, Bu. Di sini siapa yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Oh enggak dengar, saya ulang. Yang sudah menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Saya turunin standarnya. Yang sudah menyelesaikan perjanjian lama. Ya udah deh, perjanjian baru. Kitab Injil. Daftar isi. Enggak, gini. Nanti kita semua masuk surga, bilang amin. Nanti kita disambut oleh Rasul Petrus sebagai pemegang kunci surga. Ini beneran, pasti kejadian. Di Alkitab saudara enggak ada, Alkitab saya ada. Nanti Petrus akan bilang selamat masuk, selamat datang di surga. Petrus bilang kenalin, ini Zakaria. Dan Zakaria akan bilang, hei apa kabar? Udah baca kitabku belum? Saya bilang, Zakaria. Isedo Zakaria. Nanti ketemu lagi saudara datang, terus tiba-tiba muncul Obaja bilang, apa kabar, gimana, udah baca Obaja belum? Saudara bilang, Obaja ada ayatnya ya. Karena nanti saudara di surga, saudara kalau gak hafal, gak baca Alkitab, gak menyelesaikan Alkitab, Pak Bu kalau engkau baca sehari 3 pasal gak nyampe setahun selesai. Kalau saudara baca sehari 5 pasal nggak nyampe 8 bulan selesai. Kalau saudara baca sehari 10 pasal nggak nyampe setengah tahun selesai. Kalau saudara baca satu kitab 1 hari nggak nyampe 66 hari selesai. Kalau saudara baca satu Alkitab 1 hari nggak akan kejadian itu. Yohanes 3 ayat yang ke-16, oleh kiri kanan saudara, tahun depan harus selesai baca Alkitab. Saya nggak yakin. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya. Karena begitu kasih Allah akan, sehingga ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang apa? Bilang kiri kanan saudara, seharusnya kamu binasa. Bilang sama yang baru ngomong, harusnya kamu yang disalib. Yang jahat kita, yang mati siapa?
Yang nggak benar kita, yang disalibkan siapa? Ayat ini adalah inti dari kekristenan. Ayat ini adalah kekuatan dari kekristenan. Kalau saya hanya boleh berkhotbah satu ayat kepada jemaat Tuhan, saya akan kasih ayat ini. Saya nggak akan kasih ayat soal neraka, karena ketakutan tidak membuat orang bertobat. Ketakutan membuat orang berhenti buat jahat. Tapi kalau udah nggak takut lagi, buat lagi dia. Yang setuju bilang amin dulu. Kalau saya cuman punya satu kesempatan untuk cuman boleh seluruh pilih ayat dari seluruh Alkitab, saya akan pilih Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kenapa? Karena ayat ini adalah sebuah strong confidence, sebuah keyakinan, sebuah deklarasi dari surga. Bahwa manusia berdosa, manusia bobrok, manusia hancur. Tapi kasih Allah lebih besar dari dosa manusia. Kasih Allah lebih hebat dari dosa manusia. That's why Paulus bilang begini, aku berdoa supaya kamu dapat mengerti betapa dalamnya kasih Allah, betapa lebarnya kasih Allah, betapa luasnya kasih Allah. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang paling dalam yang kasih Allah nggak bisa jangkau. Tidak ada orang yang terlalu jauh yang Tuhan nggak bisa tangkap. Tidak ada orang yang terlalu hilang yang Tuhan nggak bisa pulihin. Yang setuju boleh bilang amin. That's why ayat ini adalah ayat dari kasihnya Tuhan. Karena begitu besar. Terjemahan aslinya bilang extraordinary. Terjemahan aslinya bilang too big, too beautiful. Makanya manusia gak bisa handle kasih Tuhan. Manusia gagap dapat kasih Tuhan. Manusia kaget karena kasih Tuhan too beautiful, too big, terlalu indah, terlalu besar, terlalu dahsyat. Sehingga manusia berpikir, masa sih ada orang mengasihi aku sedemikian rupa. Sehingga makanya manusia berusaha menambahkan iman dengan perbuatan. Karena mereka pikir enggak mungkin nih. Enggak mungkin dia mengasihi saya tanpa saya perlu berbuat apapun. Enggak mungkin dia sayang sama saya tanpa saya perlu melakukan apapun. Makanya enggak usah saudara, saya aja beberapa kali suka tergoda untuk menambahkan iman plus perbuatan. Padahal kebenarannya, kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Kamu diselamatkan karena perbuatan Yesus. Akan menjadi lebih indah, habis saya ngomong itu, saudara langsung menyambut dengan memberikan tepuk tangan. Dan jauh lebih indah kalau nggak disuruh. Mari kita akan belajar, Natal adalah pengorbanan. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Yang buat salah kita, yang mengorbankan Allah. Yang ulang tahun siapa? Yesus. Yang kasih kado siapa? Allah. Yesus. Dikatakan orang Majus mengorbankan yang terbaik. Yusuf dan Maria mengorbankan perasaan harus mengurus yang bukan anaknya. Berjalan jauh-jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Mari kita akan belajar apa yang dimaksud dengan God's love. Dan apa yang terjadi di Natal ini. Saya akan mengajar saudara sebuah kedalaman dari sebuah makna Natal. Saudara Glotambre sesi terakhir. Saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Yuk biar ramai gereja ini, kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Yang pertama di Natal ini, saudara sering dengar ini, izinkan saya merefresh saudara. Di Natal ini kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Alkitab mengatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca Glotambre sesi terakhir. 3, 2, 1 ya dan... Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-19, kasih keras suaramu, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Dengan tidak apa Bapak Ibu? Dengan tidak apa Bapak Ibu? Memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah apa? Pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Sama-sama kita baca. Berilah.
Dirimu diperdamaikan dengan siapa? Dengan Allah. Ayat yang ke-21 sama-sama kita baca dengan semangat. 4, 5, Glo, Tamres, 3, 2, ya. Dia. Karena kita supaya di dalam Dia, sekali lagi, di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Dia. Natal ini gak ada Pak Bu senjata the greatest weapon dari iblis di akhir zaman cuma satu. Dengar baik perkataan saya. Senjata terbesar iblis akhir zaman satu. Apa namanya Pak Pendeta? Namanya adalah intimidasi. Intimidasi. Dia akan bilang kamu gak layak. Dia akan bilang kamu gak dikasihi. Dia akan bilang kamu gak diampuni. Dia akan bilang hal buruk akan terjadi. Tadi di tempat saya melayani, tempat di gereja Tuhan percayakan saya gembalakan. Ada seorang anak muda datang. Tangannya bukan lagi disayat, tapi udah masuk ke dalam. Darah di mana-mana. Kakaknya bilang tolong doain Pak. Kenapa? Karena dia merasa gak layak. Kenapa? Karena dia ngerasa gak pantas. Kenapa? Karena dia merasa tidak berharga. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Saya bilang bawa orangnya kemari. Gak bisa Pak, dia udah lari dari Tuhan. Orang tuh lari dari Tuhan bukan karena dia benci Tuhan. Tapi karena dia takut sama Tuhan. Dia ngerasa Tuhan gak akan terima dia. Dia ngerasa Tuhan gak akan sayang sama dia. Saya mau tanya sama jemaat Glo di tempat ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bersembunyi apa tidak dari Allah? Bersembunyi. Saya mau tanya, Alkitab katakan ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab katakan kalau kamu makan pohon itu kamu akan mati. Pertanyaan saya, ketika mereka makan, mereka mati apa tidak? Tidak langsung mati, betul apa tidak? Walaupun habis itu yang mati roh mereka. Saya mau tanya sama saudara, apakah Allah langsung hukum Adam dan Hawa atau Allah tanya dulu sama mereka? Bos, jawab bos. Allah hukum apa tanya dulu? Allah tanya sama Adam, udah jelas-jelas salah, udah jelas-jelas gak benar, udah jelas-jelas memberontak. Allah cuma kasih satu hukum di Taman Eden, gak ada yang lain. Susah apa gampang? Gampang banget, gak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan yang masih ada pohon mangga, masih ada pohon yang lain, cuman satu. Is that difficult or easy? Cile easy. Gaya lo tong. So easy. Tapi saya suka cara Allah. Allah ngapain? Dia gak hukum. Dia tanya sama Adam. Adam, di mana Inul? Yang gak ketawa beda server kita. Jadi Adam yang kumisnya tebal, punya suami, istri namanya, enggak yang ngebor itu. Mari kita lewatkan. Adam tanya, Allah tanya sama Adam, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Sayangnya Adam gak pergunakan kesempatan itu untuk meminta pengampunan. Adam nyalahin Hawa dan Tuhan. Nih Hawa. Nah, bener nih perempuan. Hawa nyalahin. Ular nyalahin siapa? Yang gak ada lagi udah habis. Saya bayang kalau Adam pada masa itu ketika Tuhan tanya, what are you doing? Kalau Adam bilang gini, dear God, this is my fault. Ini salah saya. Memang salahnya Hawa, memang ngaco nih. Tapi karena saya kepala rumah tangga, saya ambil tanggung jawab. Saya bayangin kalau Hawa bilang, no. Bukan kamu sayang, aku yang salah. No. Dan ular bilang, memang mereka yang salah. Enggak, saya bayangin, enggak ini beneran, ini liar tapi kudus. Saya bayangin kalau mereka dua-duanya minta ampun hari itu, mungkin kita semua masih di Taman Eden. Saya gak usah khotbah. Dan kau gak usah ke gereja. Gak ada pinjol. Betul apa tidak? Tapi celakanya. Makanya gini. Pak, Bu. Bapak yang baik kepada anaknya. Kalau anaknya salah, tanya dulu.
Tanya dulu. Itu Alkitabiah loh. Tapi banyak orang tua, anak salah, gampar dulu. Jam berapa ini? Percayalah, dia tahu itu jam berapa. Jangan kau tanya, jam berapa ini? Jam 12 Pak. Anak setan. Lah situ bapaknya. Enggak, bener gak? Kalau anakmu salah, contoh dalam Alkitab, tanya dulu Pak. Tanya dulu. Tapi banyak orang tua, anak salah, gampar, baru tanya. Udah, Pak, kenapa kamu telat? Aku habis ikut ibadah Glow, Pak. Gideon lama khotbahnya, Pak. Tampar Gideon, enak aja loh. Saya pesan sama orang tua di sini, didik anak muda zaman sekarang sama anak muda zaman dulu beda. Gini loh, belajar untuk tahu keadaannya. Kenapa banyak anak muda lari dari Tuhan, lari dari gereja, lari dari rumah tangga? Karena orang tua selalu gini, zaman papa dulu. Pak, zaman bapak dulu cuma TVRI, Pak. Nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada yang lain. Maaf ya, jangan marah sama saya. Tapi sebagai pastor saudara, saya banyak melayani anak muda. Kapan kamu terakhir tanya sama dia? Saya punya anak namanya Gene, baru 6 tahun. Seminggu sekali kami ngopi bareng. Tentunya dia Milo, saya kopi. Tapi sampai hari ini dia taunya itu kopi. Dan ada pertanyaan yang aneh-aneh. Kemarin dia nanya pas kita lagi ngopi bareng, yang dia taunya itu kopi. Papa, Tuhan Yesus ada di hati ya? Saya bilang iya. Lalu yang di surga siapa? Saya bilang Tuhan Yesus. Kok bisa ada 2 tempat? Saya bilang tutup moncongmu. 10 tahun lagi baru kau tanya ya. Enggak, ini beneran. Banyak dari anak-anak muda lari. Karena papanya marah-marah doang. Mamanya marah-marah doang. Coba tanya dong sama dia. Kenapa banyak anak perempuan, mohon maaf, pakai baju. Aduh, sundel bolong aja minder. Kata sundel bolong, gila bolongan dia daripada gue katanya. Gue cuman bolong di belakang, kata sundel bolong. Dia semuanya bolong. Lu jangan ketawa, lu mikir. Kenapa banyak anak perempuan pakai baju seksi? Kenapa? Dalam teori berkhotbah, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Itu nilai 100. Tapi kalau pendeta bertanya, gak ada yang jawab, gak ada nilai itu. Kenapa? Karena anak muda caper. Cari perhatian. Saya melayani seorang perempuan yang jadi simpanan om-om. Saya tanya sama dia, kamu jadi simpanan om-om karena kamu butuh duit? Dia bilang, no my dad, cukup. Lalu kenapa kamu jadi simpanan om-om? Dia bilang sama saya rindu figur papa. Makanya ada om-om deketin saya. Saya pikir papa. Saya bilang gak gitu juga. Tapi saudara bisa ngerti maksud saya? Zaman ini gila. Makanya di akhir zaman kita bilang Allah akan membalikan hati bapak-bapak kepada anaknya. Hati anak kepada bapaknya. Kenapa harus ada ayat itu? Karena Tuhan tahu. Saya kalau pimpin retret di malam puncak. Kalau saya bilang anak muda yang kepahitan sama orang tua maju. Itu lari semua. Lari. Saya pegang kepalanya, ampunin papamu. Teriaknya kayak setan. Itu saya gak balas. Juga. Zaman saya dulu. Kalau mama saya teriak, bontot! Saya udah takut kayak suara Tuhan itu. Tapi zaman sekarang, kalau orang tua teriak, bontot! Anaknya jawab, apa? Sampai hari ini, nada suara saya tidak pernah lebih tinggi dari nada suara orang tua saya. Gak pernah. Pendidikan, mama saya kelas 2 SD, saya doktoral teologi. Jauh. Tapi yang bikin saya doktor teologi, ibu kelas 2 SD.
Banyak orang tua curhat sama saya. Anak saya sekolah di luar negeri Pak, balik-balik kurang ajar. Kalau papanya ngomong, papa udahlah diamlah, papa tahu apa sih? Aku lebih pinter. Ih, anak kayak gitu cocoknya disiram air keras tuh gak? Biar beku gitu deh. Iya. Anak muda dengar baik perkataan saya, I'm your pastor. Kalau saudara suka ikut jadwal saya, tidak ada anak muda yang ikut jadwal saya gak punya sopan sama orang tuanya. Gak ada. Saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga jadi orang Timur. Kalau kita ketemu sama orang tua kita gini. Om, tante. Anak saya sekolah di sekolah internasional. Saya bilang sama teman-teman gini ya. Jangan ada temennya orang Korea, orang bule. Jangan ada. Nanti main ke rumah panggil nama. Hey Yon. Gua gantung. Dia main ke rumah gue. Hey Yon, apa kabar? Apa lu bilang? Ada. Saya bangga jadi orang Indonesia. Kalau ketemu sama yang lebih tua, Om, Tante. Kepala saya giniin, Om. Kalau dia begini saya juga begini, Om. Oh, perlu kita rebahan, Om, gimana Om? Saya nggak ngeplan ngomong ini. Tapi anak-anak muda, kalau kamu suka sama khotbah saya, kalau kamu diberkati sama khotbah saya, dan kalau kamu mau dengerin saya, orang tuamu tuh Tuhan kecil di bumi. Bukan tanpa sebab dari 10 hukum Taurat Tuhan bilang hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di muka bumi. Yang tepuk tangan cuma orang tua. Anak-anak milion gak asik orangnya nih khotbahnya hari ini. Ada banyak berkat saya yang Tuhan kasih. Bukan karena saya hebat. Tapi karena Tuhan lihat mama saya. Ada banyak jembatan yang saya gak bangun. Tapi mama saya yang bangun jembatan itu dengan doa-doanya. Jadi anak muda, doa. Hormati orang tuamu. Pak Pendeta, saya punya pacar. Papa mama saya gak setuju sama pacar saya. Kalau papamu dalam Tuhan, ikut, nurut. Tapi kalau papamu dalam setan, saya percaya yang dari Tuhan salah satu cirinya adalah orang tua setuju. Saya percaya itu. Jadi kalau kamu pacaran, papamu dalam Tuhan, papamu dalam Tuhan, papamu gak setuju, perjuangin. Bilang, Om, Tante, saya suka sama anak Om. Ada pertanyaan? Diperdamaikan. Kita terlalu bobrok. Kita panggil dia bapak saja gak layak, gak pantas. Kita semua nih harusnya mati, dibakar di api neraka kekal. Kebanggaan saya jadi, kalau orang tanya, kenapa sih bangga jadi orang Kristen? Di saat agama lain mengutus nabinya, mengutus orang kepercayaannya, Tuhan saya, dirinya sendiri datang ke dunia, mati di kayu salib. Saudara kalau ketemu sama orang, saudara datang ke istana presiden, kalau yang nyambut security, bangga apa enggak? Ya bangga juga sih. Tapi kalau yang nyambut langsung Presiden Prabowo, bangga apa enggak? Begitu juga dengan Tuhan. Harga suatu barang ditentukan dari harga yang dikeluarkan untuk beli barang itu, betul apa tidak? Atau gampangnya begini, sebuah penyakit berbahaya atau tidak ditentukan dari efek dari penyakit itu, betul apa tidak? Saya mau tanya, panu bakal bikin saudara mati enggak? Enggak, makanya panu enggak perlu ke dokter. Tapi saya mau tanya, kalau kanker yang nanganin dokter atau perawat? Dokter, karena mati, betul apa tidak? Nah, makanya saya pengen tahu seberapa berbahayanya dosamu. Yesus, anak Allah, datang ke dunia, mati buat saudara. Seberbahaya itu dosa kamu. Seberbahaya itu dosa saudara dan saya. Sampai Yesus harus mati di kayu salib. Oh, kalau dosa kita gak berbahaya, gak usah Yesus yang mati, Gabriel yang mati. Betul apa tidak? Tapi saking bahayanya dosa saudara dan saya. Yang pertama, kita diperdamaikan. Yang kedua, Natal berbicara apa? Lukas 2
Ayat yang ke-25 dan ke-30. Yuk sama-sama kita baca. Ayat yang ke-25, 3, 2, ya. Ayat yang bukan Lukas 1, Lukas 2. Poin yang kedua, Lukas 2, 25, 30. Ya, tolong yang belum pegang slide, yang belum ngopi dulu. Lukas 2, 25, 30. 3, 2, ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang, ayat yang ke-27, ia datang ke bait Allah oleh apa? Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28, ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sesuai dengan apa? Ayat yang ke-30 sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sebab yang pertama, Natal berbicara saudara saya diperdamaikan oleh Allah. Yang kedua, Natal berbicara bahwa penantianmu di dalam Tuhan pasti digenapi. Aminnya lebih semangat lagi dong. Setiap kita pasti ada menunggu sesuatu. Betul apa tidak? Setiap kita berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Dan saya harus jujur, pekerjaan yang paling tidak menyenangkan di dunia namanya apa? Menunggu. Apalagi saudara yang menanti pasangan hidup. Pak Pendeta, saya masih jomblo, tolong doain dong. Kita doakan, Tuhan kasih pasangan. Kita tanya, kapan Pak Pendeta? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kalau belum indah, berarti belum waktunya. Pak Pendeta, kapan suami saya bertobat? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada seorang nabi kecil di Alkitab namanya Simeon. Beberapa teolog sepakat usianya 80, around sampai 90. Dari usia 45 Pak Bu, dia menantikan kapan Mesias muncul. Alkitab memberikan janji, sama-sama bilang sama saya, janji. Ada nubuatan bahwa Mesias akan datang. Dan nubuatan itu bilang sama Simeon, kamu gak akan mati sebelum melihat Mesias. Betul apa tidak? Tapi celakanya Allah nggak kasih kapan, di mana, jam berapa, pada waktu apa. Allah nggak bilang, enak nggak kalau Allah begini, kamu akan punya pasangan hidup 2025 bulan Februari tanggal 14 tepat hari Valentine. Kita kan enak, betul nggak? Enak nggak kalau kita ada kepastian, betul apa tidak? Mari kita jujur, enak nggak kalau Tuhan janji dan ada tanggalnya, enak apa enggak? Enak dong, maupun 5 tahun kita tahu mau buat apa. Saudara yang menantikan promosi, kita bilang kapan? Kalau Tuhan bilang, Tuhan kasih tanggalnya. 2 tahun aku akan kuat, 3 tahun aku akan kuat. Masalahnya bisa lebih cepat, bisa lebih, bisa sore ini, bisa malam ini, bisa tahun depan. Dan itu terjadi dengan Simeon. Kitab bilang setiap hari dari umur 45 years. Setiap hari Simeon bangun pagi ke bait Allah, ke Golo Tamres. Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Dia ke Golo Tamres, dia lihat anak kecil datang. Oh itu bukan Yesus. Dia pulang setiap hari, day after day. Alkitab saya mencatat Simeon bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Kita kan hebat menunggu di awal-awal. Di awal-awal kenceng. Menyala abangku. Di awal siap. Sebulan siap. 2 bulan siap. Setahun siap. 3 tahun siap. 5 tahun gak ada Tuhan. Ya. Kita bilang 45 years. Taruhlah 80 deh. Berarti 35 tahun. Dia dengan setia datang. Nunggu. Banyak orang gak kuat di momen ini. Banyak orang lemah di momen-momen menunggu. Anak-anak muda, jangan karena yang dari Tuhan belum datang, kamu paksain cari yang bukan dari Tuhan. Don't settle for the less, settle for the best. Tumben. Ya.
Saya nikah umur 36. 33. 33. Ada yang nikah umur 40. Saya puji Tuhan. Gak apa-apa, jomblo gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi sekali dapat yang dari Tuhan. Kok oma-oma yang amin nih? Amin. Ya. Karena gini masalahnya. Yang dari Tuhan belum datang. Kita paksa pacaran sama yang lain. Terus yang dari Tuhan datang. Dia lihat. Ya udah ada cowoknya. Terus dia pergi. Pacaran lagi. Celakanya pacarnya 5 tahun. Nunggu lagi. Atau saudara yang menantikan keturunan. Jangan tiru yang namanya Sarah. Gak sabar. Dia suruh Abraham. Abraham hampiri gundiku. Muncullah. Ini streaming bahaya. Muncullah itu. Monas. Yang tahu-tahu aja. Karena banyak orang bikin TikTok di sini, banyak sih TikTok saya lihat. Kemarin TikTok saya yang di sini yang jualan es 1 juta itu yang nonton itu di sini. Jadi, tolong jangan diedit ya. Saya mau hidup damai. Saya mau tenang, tolong. Ya, nggak sabar. Apa Bapak Ibu nggak sabar. Musuh dari iman nggak sabar. Simeon sabar, dia nunggu. Kalau kamu berada dalam ruang tunggunya Tuhan, percaya. Gak akan sia-sia. Amin. Gak akan apa? Biasanya yang orang tua nih ngerti pendapat saya. Karena udah makan asam garam. Yang muda-muda nih. Di sini amin, amin. Pas kenyataannya susah amin. Tapi saya mau bilang sama saudara. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Itu kata Alkitab. Amin. Bilang kiri kanan saudara, nantikan Tuhan. Amin. Pak Pendeta saya udah 40 tahun, kapan jodohnya? Sabar, nantikan Tuhan. Pak udah 50, nantikan Tuhan. Pak udah 60. Nantikan Tuhan. Pak udah 75. Turut berduka cita. Yang ketiga, mari sama-sama kita pelajari firman Allah. Yang ketiga, Lukas 1 ayat 36 dengan 37. Atau kita lihat dulu satu ayat dulu, sebelum itu saudara sambil sondang pemain keyboard. Saudara, Lukas 1 ayatnya yang ke-36 dan ke-37. Masuk ke poin keempat saja karena waktunya sudah nggak cukup. Mari sama-sama kita lihat. 3, 2, 1, ya. Pada hari dan inilah bulan yang bagi dia yang disebut, sama-sama bilang sama saya, mengandung seorang laki-laki. Sama-sama bilang sama saya, hari tuanya. Sama-sama bilang sama saya, disebut mandul. Alkitab mencatat dengan sangat detail. Saudaramu, sanakmu Elizabeth sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Natal bicara apa? Yang pertama, Natal bicara kau diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, Natal bicara penantianmu kepada Tuhan pasti digenapi oleh Allah. Dan yang ketiga, Natal berbicara apa? Bahwa Natal bicara mukjizat. Mukjizat. Kenapa kau gak bersuka cita dengar kata mukjizat? Kenapa engkau gak bergembira mendengar kata mukjizat? Capek ya dengar kata mukjizat di mimbar tapi gak jadi mukjizat sama kamu. Kalau saya boleh mengingatkan saudara, percaya sedikit lagi. Berharap sebentar lagi. Beriman sesaat lagi. Pak sudah menunggu 15 tahun. Lalu apa salahnya? Percaya 1 hari lagi. Amin. Alkitab katakan Elizabeth mandul, nggak bisa punya anak. Usianya sudah tua. Tapi Alkitab bilang anak laki-laki. Nama anak laki-laki ini kelak disebut dengan Yohanes.
Pembaptis. Kenapa Tuhan sebelum Tuhan kasih tugas yang maha besar kepada Maria, melalui Gabriel Tuhan bilang sama Maria, Elizabeth mandul tua sekarang udah 6 bulan, anak laki-laki. Padahal Elizabeth belum pernah di USG. Tapi malaikat tahu anak laki-laki. Laki-laki gambaran, kita bilang anak laki-laki dalam Alkitab pusaka. Laki-laki dan bukan berarti perempuan kelas 2, no. Laki-laki perempuan di Alkitab sama, setara. Makanya gak perlu ada gerakan feminisme. Dalam pemandangan Alkitab perempuan dan laki-laki sama. Saya minggu lalu khotbah di PA wanita di tempat ini. Kalau engkau memandang wanita kecil, kenapa Tuhan memilih rahim wanita untuk lahir? Misi penyelamatan dimulai dari seorang wanita. Tuhan bisa aja turun dalam rupa manusia langsung. Gak perlu lahir dari kandungan manusia, dari kandungan wanita. Kenapa? Karena Tuhan mau bilang di mata Tuhan, wanita sangat penting. Amin. Alkitab katakan perempuan, laki-laki, tua, perempuan, laki-laki 6 bulan. Mukjizat. Tuhan mau bilang sama Maria bahwa yang mandul itu, yang tua itu bisa dapat laki-laki. Kamu pun juga bisa dapat. Dan pesan yang sama saya mau pesan sama saudara. Kamu pun juga bisa. Kamu pun juga bisa. Apa doamu hari ini? Apa kerinduanmu? Apa doamu, apa harapanmu di Natal 2024? Pemulihankah? Jawaban doakah? Kesembuhankah? Terobosan hidupkah? Natal kembali mengunjungi kita. Natal kembali datang sama kita. Doa saya di Natal tahun ini, kamu melihat kemurahan Tuhan. Amin. Makanya Alkitab katakan terang. Terang. Bintang itu terang, menerangi kegelapan. Saya mau tanya, semua orang melihat bintang itu enggak? Semua melihat. Tapi kenapa hanya orang Majus yang datang? Karena hanya orang Majus yang percaya. Semua orang tahu hari ini ada ibadah jam 4 Gelotamres. Kenapa cuma kamu yang datang? Karena kamu percaya kan? Dalam ibadah yang benar sesuatu terjadi. Jangan mau dibunuh pengharapanmu. Jangan tukar imanmu sama apapun juga. I speak to your spirit. Dari mimbar yang kudus ini. Listen up, listen up, listen up. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara. Mukjizat masih tetap terjadi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Imani, percaya, dan melangkah dengan Yesus. Nanti kalau ketemu saya, kesaksian. Banyak orang bilang, Pak Pendeta ini anak saya yang Pak Pendeta doain. Tentu karena Tuhan. Dokter bilang gak bisa punya anak. Sekarang saya punya anak. Saya berdoa tahun depan kita ketemu lagi. Saya bilang, Pak Pendeta inget gak? Saya tentu akan bilang gak inget. Berkat firman yang Tuhan taruh di hati Pak Pendeta, saya ngalamin mukjizat Tuhan. Agar Natal ini kau bersuka cita, agar Natal ini kau melihat, kau diperdamaikan, penantianmu pasti dijawab Tuhan, dan kau melihat mukjizat dari Tuhan.